Di Urumqi kita melihat bagaimana keberagamaan yang luar biasa sekali. Masyarakat sangat menghargai warga Islam yang ada di Urumqi, dan kita datang ke perguruan tinggi Islamnya ya, perguruan tinggi Islam yang ada di Xinjiang, dan itu kita mengetahui bahwasannya pemerintah Cina memberikan perhatian khusus dengan memberikan beasiswa terhadap mahasiswa-mahasiswa. Dan itu hasil dari kuliah di perguruan tinggi Islam itu adalah untuk menghasilkan imam-imam yang ditempatkan di berbagai masjid yang ada di Tiongkok ini. Jadi kita hadir di sini, kita melihat secara langsung luar biasa sekali. Kebebasan beragama di sini sangat dihargai oleh pemerintah. Di Kashgar ini luar biasa, kita pergi ke masjid yang paling besar di Kashgar. Kemudian setelah itu kita hadir di sini di Danau Faisalik. Kita melihat di danau ini ya, ada gunung-gunung batu yang luar biasa sekali, udaranya sejuk gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perhatian pemerintah terhadap umat Islam yang ada di Cina ini. Dan kebetulan yang kita datangin ini adalah yang mayoritasnya banyak umat Islam. Dan mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan ajarannya masing-masing. Itu yang paling menarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa meng-counter berita-berita yang tidak baik yang ada di media sosial. Tiongkok sebagai negara besar, dan mereka memberikan regulasi yang cukup moderasi bersama-sama dengan rakyat yang ada di Tiongkok dalam rangka pengembangan keagamaan. Saya melihat secara langsung bagaimana saya berkunjung ke perguruan tinggi Islam di Tianjin, di mana perguruan tinggi inilah salah satu mendidik para kader nantinya untuk menjadi imam yang akan diterjunkan ke masyarakat, yang khusus mereka ini bekerja, kerja mereka adalah sebagai imam di masjid di Shenzhen. Yang menarik, mereka ini walaupun semuanya putra, tapi diasuh dengan metode pembelajaran yang luar biasa oleh para dosen ataupun ustadz yang mumpuni dalam bidang keilmuan keagamaan Islam. Dan termasuk juga di sana itu juga diberikan kebebasan kepada mahasiswanya untuk berkreasi dalam rangka pengembangan agama Islam di Shenzhen yang kita kenal sebagai mayoritas, juga tentu ada beberapa suku Uighur di sana. Tidak ada satupun kesan bahwasanya ada penekanan kepada masyarakat Muslim di Shenzhen dan juga di Uighur untuk moderasi dan keberagaman dalam beragama sangat dihargai di Tiongkok. Itu yang saya lihat dalam pengalaman kerja saya, dan saya merasa nyaman berada di Tiongkok dalam rangka bergaul dengan baik itu
masyarakat Tiongkok yang non Islam maupun masyarakat yang Islam dan juga agama-agama lain. Kita sedang berkunjung ke Kasgar. Salah satu masjid besar di sini adalah Masjid Etigar. Saya melihat tadi, saya sempat hitung berapa tiang di dalam masjid itu, ada 18 tiang. 99 satu baris. Saya mencari inspirasi, mungkin ada makna tertentu, tetapi di luar belum sempat saya hitung jumlahnya. Saya melihat ini sebuah hal yang belum pernah kita lihat, bahwa sesungguhnya di daerah yang dahulunya kita bayangkan sebagai daerah yang mayoritas non-muslim, ternyata di sini, di Kasgar ini, dapat info lebih kurang 70% adalah muslim di sini. Sehingga dengan demikian kita berharap memang ada jalinan yang kuat antara muslim di Indonesia. Pesan saya, ya ini percampuran budaya yang luar biasa di sini, yang bisa memberikan warna terhadap Islam di Cina dan juga di Indonesia tentunya. Masjid ini tentunya sebagai sebuah institusi, sebuah lambang tentang bagaimana Islam akan dibangun dengan berjamaah, dengan sholat, dengan keimanan, dengan wawasan tentunya. Tapi secara lebih mendalam kita harus membaca lagi bagaimana sebenarnya fungsi masjid ini di Kasgar dan di masyarakat muslim di Kasgar ini, tentunya di Tiongkok secara umum. Kita mendapat undangan untuk berkunjung ke Xinjiang dan salah satunya kita mengunjungi Sekolah Tinggi Islam di Xinjiang ini. Di sini dididik dan ditempa para calon mubaligh, para calon imam masjid yang akan nanti ditugaskan di berbagai tempat di Tiongkok ini. Dan ini kita melihat pendidikan di sini merangkum berbagai generasi muda dari suku Hui dan suku Uighur. Yang kita melihat di sini, mereka dididik secara baik untuk menjadi memahami Islam dengan baik dan diharapkan menjadi pemimpin agama Islam, mendidik agama Islam di Tiongkok ini. Danau Basah ini berada di tengah-tengah pegunungan, dicerukan, yang kemudian membuat Danau Basah ini semakin indah. Nah, ada banyak opsi untuk menghabiskan waktu di kawasan Danau Basah ini. Ada tempat-tempat untuk ngopi, ada tempat-tempat untuk makan, tentu makanan-makanan dan minuman-minuman khas di Danau Basah yang kemudian bisa menjadi alternatif dan pilihan wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang datang ke Danau Basah.